Ada juga yang dimasukin karung, terus dibakar hidup-hidup. Ada juga yang dimasak di dalam penggorengan. Kalau sampai ada yang coba untuk kabur dari situ, udah kagak segan-segan langsung dimatiin tuh. Assalamualaikum bun, thank you banget udah mampir ke videoku ini. Oke, kali ini Elsa akan menceritakan sebuah tempat yang bener-bener sangat fenomenal banget. Karena nih tempat tuh dijuluki sebagai nerakanya dunia. Sampai-sampai tuh tempat dimuseumkan gitu kan. Udah saking gegernya banget tuh. Siapapun orang yang masuk ke tempat itu, aduh, udah deh, nasibnya udah kagak bisa tertolong lagi dah pokoknya. Oke, gak pakai lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Lanjut. Tempat yang dijuluki sebagai neraka dunia ini adalah sebuah penjara yang berada di Vietnam Selatan. Penjara ini bernama Penjara Phu Quoc yang dibangun pada tahun 1949 sampai 1950 yang berdiri di tanah 400 hektar. Nah, dulunya dibangun oleh penjajah Prancis yang digunakan sebagai tempat untuk menahan pembangkang politik. Tapi pada tahun 1967, nih penjara tuh dibangun lagi oleh pemerintah Saigon. Nah, pada saat itu untuk menjarain para tahanan pro-komunis. Karena pada saat itu tuh lagi terjadinya Perang Vietnam. Oke, gambaran singkat tentang Perang Vietnam ini yaitu antara Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan. Nah, Vietnam Selatan itu didukung oleh Amerika, Korea Selatan, Australia, Thailand, Filipina. Sedangkan Vietnam Utara itu didukung oleh Uni Soviet, Cina, dan juga negara-negara komunis. Nah, makanya penjara Phu Quoc ini berada di Vietnam Selatan. Jadi niatnya tuh untuk menjarain tentara-tentara Vietnam Utara dan juga tentara-tentara yang dari negara komunis itu. Menjadikan tempat itu sebagai neraka dunia adalah sistem penyiksaannya yang nauzubillah min dzalik banget dah pokoknya. Bener kagak manusiawi banget tuh tempat ya. Di hari pertama tahanan masuk ke penjara Phu Quoc itu udah langsung disiksa tuh. Udah langsung disiksa, dipukulin sampai mentalnya ciut. Jadi di hari pertama tuh tahanan dipukulin sampai mentalnya ciut gitu. Yang asalnya udah sok jago banget, itu pasti langsung dipukulin sampai dia jadi pendiam dah pokoknya. Di hari berikutnya nih, hari kedua masuk penjara situ, para tahanan bakalan dijemur di bawah sinar matahari yang udah mentereng banget tuh sinarnya. Sambil berada di atas timah panas. Jadi nih atas udah panas sama mentereng tuh matahari, bawahnya itu kulit melepuh gitu kan. Bayangin, itu baru hari pertama sama hari kedua. Salah satu siksaan yang paling terkenal di situ, lu bakalan dimasukin ke kandang macan. Namanya nih kandang macan. Yang mana sekeliling lu itu adalah kawat berduri. Terus tinggi kandangnya itu rendah banget gitu kan. Jadi kalau ada orang masuk situ tuh kagak bisa tegak duduknya. Kalau gerak dikit aja, itu langsung kekowet tuh badannya. Sakit kan? Ada salah satu siksaan yang katanya ini level terendah banget nih siksaannya. Tuh tahanan bakalan dibaringin, udah kayak begitu, tuh mata bakalan dikasih atasnya sebuah bohlam lampu. Ambil dikedip-kedipin tuh bohlam lampunya. Jadi kayak sampai buta aja tuh mata. Aduh, kagak main-main deh pokoknya. Itu level terendah aja udah ngebikin mata jadi buta. Cuman itu aja, ada juga yang dimasukin karung, terus dibakar hidup-hidup. Ada juga yang dimasak di dalam penggorengan. Kalau sampai ada yang coba untuk kabur dari situ, udah kagak segan-segan langsung dimatiin tuh. Penjara ini menampung kurang lebih 32.000 tahanan. Di saat-saat tertentu bakalan nambah sampai ke 40.000 tahanan. Lu bayangin aja, dari 32.000 sampai 40.000 orang itu disiksa setiap harinya tuh. Banyak tahanan yang gak kuat akhirnya mati, dan angka kematian pun hingga ribuan. Penjara ini dijaga dengan ketat, bahkan satu aparat itu ngejaga 2 tahanan. Terus selain yang jaga di dalam, ada 4.000 aparat yang jaga di luar juga nih. Terus tower-tower penjaga juga ada di mana-mana. Terus di sekitaran penjara itu ditaruh kawat-kawat berduri hingga 15 lapis. Lu bayangin aja, satu lapis aja badan udah baret. Apalagi sampai 15 lapis sih. Udah keluar-keluar kayaknya udah tinggal tulang belulang. Duh, kayaknya kagak ada celah banget nih untuk kabur dari penjara situ tuh. Nah, sampai pada akhirnya Palang Merah Internasional itu datang ke tempat situ sampai 2 kali, tahun 1969 dan tahun 1972. Dari kunjungan itulah mereka tahu kalau misalnya tahanan di situ disiksanya benar-benar gak manusiawi banget. Jadi metongnya karena disiksa, metongnya karena dehidrasi, terus kelaparan dan juga infeksi. Jadi pada intinya tahanan di situ tuh jarang dikasih makan, minum, dan juga jarang diobatin luka-lukanya, makanya pada infeksi. Ya, walaupun pada akhirnya ada proses pemulangan dan dunia tahu tentang kekejaman penjara Phu Quoc ini, tapi sayang banget ada sekitar 4.000 orang yang telah meninggal dunia dan sisanya itu cacat seumur hidup. Jadi intinya penjara Phu Quoc ini adalah bukti kejamnya agresi imperialisme. Nah, kalau lu biasa dengar komunis itu kejam, sukanya nyiksa, ngebantai, nah di sini itu kebalikannya.
komunis yang disiksa dan juga dibantai. Di tahun 1975 akhirnya perang Vietnam ini selesai, dan ini juga sebagai salah satu perang terlama Amerika di Asia Tenggara. Menurut catatan-catatan sebelumnya, Amerika itu kan selalu menang tuh kalau misalnya perang di Asia Tenggara. Tapi di perang Vietnam ini dia terpaksa untuk angkat kaki gitu kan. Setahun setelah perang itu berakhir, tepatnya 1976, Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan itu bersatu menjadi negara komunis. Nah, akhirnya di tahun 1993, penjara Phu Quoc ini diangkat sebagai monumen bersejarah tingkat nasional. Dan penjaranya sendiri itu dibikin menjadi museum. Jadi sekarang itu turis bisa datang ke sana tuh. Dan kalau lu ke sana, lu bakalan bisa lihat siksaan apa aja nih yang pernah ada di sana. Semua itu dikarenakan ada patung-patung yang percis seperti sedang menggambarkan siksaan-siksaan yang pernah ada. Selain patung-patung itu, ada juga foto-foto tahanan pada waktu itu. Nah, itulah cerita dari penjara Phu Quoc yang benar-benar sangat kejam banget, gak manusiawi banget gitu kan. Dan salah satu penjara yang dijuluki sebagai nerakanya dunia. Next kita bakalan bahas apa nih? Apakah penjara lagi? Atau misalnya yang lainnya? Bisa komen di bawah aja. Oke, seperti biasa, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Acu. Oke, see you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.